Sejarah kopi di Indonesia. Berbagai literatur mencatat tanaman kopi berasal dari Abyssinia, nama daerah lawas di Afrika, yang saat ini mencakup wilayah negara Ethiopia dan Eritrea. Namun, tidak banyak diketahui bagaimana orang-orang Abyssinia memanfaatkan tanaman kopi. Kopi sebagai minuman pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Arab. Biji kopi dari Abyssinia dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman dan mulai menjadi komoditas komersial. Di masa awal bangsa Arab memonopoli perdagangan biji kopi. Mereka mengendalikan perdagangan lewat pelabuhan Mocha, sebuah kota yang terletak di Yaman. Dari pelabuhan Mocha, biji kopi diperdagangkan hingga ke Eropa. Saat itu, Mocha menjadi satu-satunya gerbang lalu lintas perdagangan biji kopi. Sampai-sampai orang Eropa menyebut kopi sebagai mocha. Memasuki abad ke-17, orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Pertama-tama mereka mengembangkan di Eropa, namun iklim di sana tidak cocok untuk tanaman kopi. Kemudian mereka mencoba membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Upayanya berhasil. Orang-orang Eropa mampu menggeser dominasi bangsa Arab dalam memproduksi kopi. Salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa yang dikembangkan bangsa Belanda untuk masa tertentu. Kopi dari Jawa sempat mendominasi pasar kopi dunia. Saat itu secangkir kopi lebih populer dengan sebutan Cup of Java atau secangkir Jawa. Asal-usul istilah kopi. Menurut William H. Oakers dalam buku All About Coffee 1922, kata kopi mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa Eropa sekitar tahun 1600-an. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Arab. Gahwa mungkin tidak langsung dari istilah Arab, tetapi melalui istilah Turki, kahve. Perlu diketahui, di Arab sendiri istilah gahwa tidak ditunjukkan untuk nama tanaman, tetapi merujuk pada nama minuman. Para ahli meyakini kata gahwa digunakan untuk menyebut minuman yang terbuat dari biji yang diseduh dengan air panas. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa awalnya merujuk pada salah satu jenis minuman dari anggur, wine. Masih menurut Oakers, asal-usul kata kopi secara ilmiah mulai dibicarakan dalam Symposium on the Etymology of the Word Coffee pada tahun 1909. Dalam simposium ini, secara umum kata kopi disepakati merujuk pada istilah dalam bahasa Arab gahwa yang mengandung arti kuat. Ada juga pihak yang menyangkal istilah kopi diambil dari bahasa Arab. Menurut mereka, istilah kopi berasal dari bahasa tempat tanaman kopi berasal, yakni Abyssinia. Diadaptasi dari kata Kaffa, nama sebuah kota di daerah Shoa, di selatan barat daya Abyssinia. Namun anggapan ini dibantahkan karena tidak didukung bukti kuat. Bukti lain menunjukkan di kota tersebut buah kopi disebut dengan nama lain, yakni bun. Dalam catatan-catatan Arab, bun atau bun digunakan untuk menyebut biji kopi, bukan minuman. Dari bahasa Arab, istilah gahwa diadaptasi ke dalam bahasa lainnya seperti bahasa Turki, kahve, bahasa Belanda, kopi, bahasa Prancis, cafe, bahasa Itali, cafe, bahasa Inggris coffee, bahasa Cina kiafei, bahasa Jepang kehi, dan bahasa Melayu kawa. Pada faktanya hampir semua istilah untuk kopi di berbagai bahasa memiliki kesamaan bunyi dengan istilah Arab. Khusus kasus Indonesia, besar kemungkinan kata kopi diadaptasi dari istilah Arab melalui bahasa Belanda, coffee. Dugaan yang logis karena Belanda yang pertama kali membuka perkebunan kopi di Indonesia.
tapi tidak menutup kemungkinan kata tersebut diadaptasi langsung dari bahasa Arab atau Turki, mengingat banyak pihak di Indonesia yang memiliki hubungan dengan bangsa Arab sebelum orang-orang Eropa. Legenda dan mitos kopi. Siapapun yang mencoba menelusuri asal-usul kopi mungkin akan menemukan dua legenda yang sangat terkenal, yakni cerita si Kaldi dan kambingnya. Ada cerita Ali bin Omar al-Sahdhili. Kedua legenda ini menceritakan awal manusia mengolah buah kopi. Si Kaldi dan kambingnya. Cerita ini diambil dari legenda yang berkembang di Ethiopia. Syahdan terdapat seorang pemilik kambing bernama Kaldi. Pada suatu hari si Kaldi mendapati kambingnya hiperaktif, melompat ke sana kemari seperti sedang menari. Setelah diselidiki, ternyata kambingnya telah memakan buah beri merah dari pohon yang belum dikenali. Dengan rasa penasaran, si Kaldi mencoba buah tersebut. Setelah memakannya, ia mendapati dirinya berperilaku seperti kambingnya. Si Kaldi melaporkan kejadian ini ke seorang biarawan. Si biarawan tertarik dengan cerita si Kaldi, dan ia pun mencoba buah tersebut. Efeknya, si biarawan merasa seperti mendapat tenaga ekstra. Ia biasa terjaga di malam hari, tanpa mengantuk untuk berdoa. Karena rasa buah ini sedikit pahit, biarawan lain mulai mengolahnya dengan memanggang dan menyeduh buah tersebut. Sejak itu, kopi dikenal menjadi minuman yang bisa memberikan kekuatan ekstra dan mengusir kantuk. Ali bin Omar al-Sahdhili. Konon di kota Mokhab, Yaman, hidup seorang tabib sekaligus sufi yang taat beribadah. Namanya Ali bin Omar al-Sahdhili. Omar terkenal sebagai tabib handal yang bisa menyembuhkan penyakit dengan memadukan tindakan medis dan doa. Namun, sepak terjang Omar tidak disukai oleh penguasa lokal. Dengan berbagai intrik, Omar digosipkan bersekutu dengan setan untuk menyembuhkan pasiennya. Akhirnya, masyarakat kota Mokha mengusir Omar keluar kota. Setelah terusir dari kota, Omar berlindung di sebuah gua yang ia temukan dalam perjalanan. Ia mulai kelaparan dan menemukan buah beri warna merah. Omar memakan buah itu dan mengusir rasa laparnya. Karena rasanya pahit, ia mulai mengolah buah itu dengan cara memanggangnya dan merebusnya. Namun biji kopi yang telah diolah Omar tetap tidak bisa dimakan. Ia pun hanya bisa meminum airnya. Tak disangka, air yang ia minum memberikan kekuatan ekstra. Singkat cerita, ia seduh yang dibuat Omar mulai terkenal. Banyak orang yang memintanya kepada Omar, hingga fenomena terdengar penguasa kota. Kemudian Omar dipanggil kembali untuk tinggal di kota. Obat mujarab berupa cairan hitam tersebut disebut dengan nama Mokha. Awal mula budidaya tanaman kopi. Di masa awal semua tanaman kopi dibudidayakan merupakan jenis kopi Arabica, Coffea arabica. Hal ini merujuk pada tanaman kopi yang dikembangkan oleh bangsa Arab, di mana dari Abisinia tanaman kopi dibawa ke Yaman dan dibudidayakan di dataran tinggi daerah itu. Diperkirakan budidaya tanaman kopi di Yaman terjadi sekitar tahun 575 Masehi. Pada masa ini perkembangan kopi berjalan lambat. Kopi menjadi komoditas eksklusif daerah itu. Biji kopi hanya diperdagangkan keluar Arab lewat pelabuhan Mokha di Yaman. Para pedagang Arab saat itu sangat melindungi eksklusivitas kopi. Mereka mewajibkan merebus biji kopi yang akan diperdagangkan dengan harapan biji tersebut tidak bisa ditumbuh menjadi tanaman. Penyebaran ke Asia Selatan. Upaya untuk mengisolasi biji kopi oleh para pedagang Arab tidak berhasil. Pada tahun 1616,
orang Belanda berhasil membawa tanaman kopi dari Pelabuhan Mocha ke Holland, Belanda. Kemudian pada tahun 1658, bangsa Belanda mulai mencoba membudidayakannya di Sri Lanka. Tidak ada laporan tingkat keberhasilan budidaya tanaman ini. Diketahui juga orang-orang Eropa pernah mencoba membudidayakan tanaman kopi di Dijon, Prancis. Namun upaya ini gagal total. Kopi tidak bisa tumbuh di sana. Selain lewat Pelabuhan Mocha, ternyata banyak pintu masuk lain yang memungkinkan lalu lintas perdagangan biji kopi. Salah satunya lewat perjalanan para peziarah yang ingin berhaji ke Mekah dan Madinah. Pada tahun 1695, Baba Budan, seorang peziarah dari India, berhasil membawa biji kopi produktif ke luar Arab. Ia membudidayakan tanaman kopi di Chikmagalur, India bagian selatan. Penyebaran ke Asia Tenggara. Pada tahun 1969, Belanda mendatangkan kopi dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Tanaman kopi tersebut berasal dari biji yang dibawa dari Yaman ke Malabar. Tanaman kopi yang tersebut ditanam di Kadaung, namun upaya ini gagal karena banjir. 3 tahun kemudian Belanda mendatangkan kembali stik kopi dari Malabar. Upaya kali ini menuai sukses. Kopi tumbuh dengan baik di perkebunan-perkebunan di Jawa. Hasil produksinya menggeser dominasi kopi Yaman. Bahkan saat ini Belanda menjadi pengekspor kopi terbesar di dunia. Penyebaran ke Amerika dan kepulauan sekitarnya. Kopi didatangkan ke wilayah Amerika dan kepulauan di sekitarnya lewat 2 pintu. Dimulai pada tahun 1706 ketika Belanda membawa tanaman kopi dari Jawa ke kebun raya di Amsterdam. Dari Amsterdam, tanaman kopi dibawa ke Suriname. Sebagian lain diberikan sebagai hadiah kepada Raja Louis XVII di Paris. Pada tahun 1720, tanaman kopi dari Paris dibawa untuk ditanam di koloni Prancis di Kepulauan Karibia. Kisah perjalanan tanaman kopi sangat populer. Diceritakan sebuah pohon kopi yang dibawa dengan kapal Prancis bisa tetap hidup karena disirami dengan air minum milik petugas pembawanya. Semua tanaman kopi yang berasal dari sumber Amsterdam ini dikenal dengan cultivar typica. Jalan lain, tanaman kopi masuk ke Amerika lewat Pulau Bourbon, sekarang La Réunion. Tanaman berasal dari biji yang diberikan oleh utusan Sultan Yaman kepada Raja Louis XVII. Pada tahun 1715, Prancis menerima 60 butir benih kopi di Bourbon. Kemudian benih ini menyebar ke daerah jajahan Prancis di Amerika dan daerah lainnya. Tanaman kopi ini dikenal dengan cultivar Bourbon. Kedua kultivar kopi Arabica, yakni Typica dan Bourbon, dipercaya menjadi sumber tanaman kopi yang saat ini dikembangkan di berbagai perkebunan. Budaya minum kopi. Dokumen tertulis pada yang paling tua tentang kopi ditemukan dalam catatan Al-Razi 850 sampai dengan 922, seorang ilmuwan muslim yang juga ahli kedokteran. Dia menyebut suatu minuman yang ciri-ciri mirip kopi dengan sebutan bunsum. Catatan ini diperkuat oleh seorang ahli kedokteran setelah Ibnu Sina 980 sampai 1037 yang menggambarkan suatu biji yang bisa diseduh dan berkhasiat menyembuhkan salah satu penyakit perut. Semua keterangan yang diberikan Ibnu Sina merujuk pada ciri-ciri kopi yang kita kenal saat ini. Dia menyebut minuman tersebut bunsum dan bijinya dengan nama bun. Kopi menjadi komoditas ekonomi penting di dunia Islam. Minum kopi sangat populer di kalangan para peziarah di kota Mekah. Meskipun pernah beberapa kali dinyatakan sebagai minuman terlarang,
Para peziarah minum kopi untuk tetap terjaga ketika beribadah di malam hari. Popularitas kopi semakin meluas di masa kekhalifahan Turki Utsmani. Diceritakan, minuman kopi menjadi sajian utama di setiap perayaan di Istanbul. Di masa ini juga, kopi mulai disukai orang-orang Eropa. Di awal tahun 1600-an, para pedagang di Venesia membeli kopi dari pelabuhan Mocha di Yaman. Dari tempat ini menyebar ke daerah Eropa lainnya. Kemudian pada tahun 1668, kopi mulai menyeberang Samudra Atlantik dan tiba di New York. Kala itu masih menjadi koloni Belanda. Sejarah kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Jawa. Mereka membudidayakan tanaman kopi tersebut di Kadaung, sebuah perkebunan yang terletak dekat Batavia. Namun, upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh gempa bumi dan banjir. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stik pohon dari Malabar. Pada tahun 1706 sampai kopi yang dihasilkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar. Kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya, tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Belanda pun memperluas area budidaya ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia, terutama di dataran rendah, rusak terserang penyakit karat daun atau Hemileia vastatrik HV. Kala itu semua tanaman kopi yang ada di Indonesia merupakan jenis Arabica, kopi Arabica. Untuk menanggulanginya, Belanda mendatangkan spesies kopi Liberica yang diperkirakan lebih tahan terhadap penyakit atau karat. Sampai beberapa tahun lamanya kopi Liberica menggantikan kopi Arabica di perkebunan dataran rendah di pasar Eropa. Kopi Liberica saat itu dihargai sama dengan Arabica. Namun, rupanya tanaman kopi Liberica juga mengalami hal yang sama, rusak terserang karat daun. Kemudian pada tahun 1907, Belanda mendatangkan spesies lain, yakni kopi Robusta, kopi Canephora. Usaha kali ini berhasil hingga saat ini perkebunan kopi Robusta yang ada di dataran rendah bisa bertahan. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Perdagangan biji kopi. Berdasarkan catatan International Coffee Organization atau ICO, terdapat 4 jenis kopi yang diperdagangkan secara global, yakni kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica, dan kopi Excelsa. Keempat jenis kopi tersebut berasal dari 3 spesies tanaman kopi. Arabica dihasilkan oleh tanaman kopi Arabica. Robusta dihasilkan tanaman kopi Canephora. Sedangkan Liberica dan Excelsa dihasilkan oleh tanaman kopi Liberica. Persisnya kopi Liberica var. Liberica untuk kopi Liberica dan kopi Liberica var. Era awal abad ke-17. Di masa awal kopi hanya dikenal di masyarakat Islam di Jazirah Arab. Di awal abad ke-17 kopi mulai diperdagangkan di luar Arab lewat pelabuhan Mocha di Yaman. Para pedagang Arab memonopoli komoditas ini untuk jangka waktu yang lama. Menginjak abad ke-18 bangsa Eropa mulai memproduksi kopi di luar Arab. Hingga pada tahun 1720 Belanda menggeser Yaman sebagai eksportir kopi dunia.
Produk Belanda didapatkan dari perkebunan kopi di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Saat ini menjadi wilayah Indonesia. Indonesia menjadi produsen kopi terbesar dunia hampir 1 abad lamanya. Pada tahun 1830, posisi Indonesia sebagai produsen kopi terbesar digeser Brazil. Hingga saat ini Brazil tercatat sebagai penghasil kopi terbesar di dunia. Era modern awal abad ke-20. Dewasa ini kopi ditanam lebih dari 50 negara di dunia. Brazil, Vietnam, Kolombia, Indonesia, dan Ethiopia merupakan negara-negara penghasil kopi paling terbesar. Brasil merupakan penghasil kopi paling dominan. Jumlah produksi kopi berhasil di sekitar sepertiga dari total produksi kopi dunia. Pada tahun 2015, Brasil menghasilkan sekitar 2,5 juta ton biji kopi. Produksi kopi Brasil didominasi oleh jenis Arabica sekitar 80%, sisanya Robusta. Kopi Arabica dinilai lebih baik dan dihargai lebih tinggi dibanding jenis kopi lainnya. Sementara itu, pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi keempat negara penghasil kopi menurut Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), sekitar 83%. Produksi kopi Indonesia dari jenis Robusta dan 17% Arabica. Indonesia juga menghasilkan kopi jenis Liberica dan Excelsa, namun jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan Arabica dan Robusta. Kopi Arabica. Kopi Arabica dihasilkan dari tanaman kopi Arabica. Tanaman ini dipercaya berasal dari daerah Ethiopia, kemudian dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman. Bangsa Arab mulai mempopulerkan ekstrak biji kopi Arabica yang diseduh dengan air panas sebagai minuman penyegar. Di abad ke-15, popularitas minuman kopi mulai menyebar ke Eropa. Awalnya orang-orang Eropa membeli kopi dari pedagang Arab. Kemudian mereka berhasil membudidayakan tanaman tersebut di Asia dan Amerika. Sejak itu, kopi mulai menjadi komoditas yang sangat populer di seluruh dunia. Bahkan sempat menjadi komoditas kedua terbesar yang diperdagangkan secara global setelah minyak bumi. Saat ini terdapat 4 jenis kopi yang diperdagangkan secara global, yakni Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Lebih dari 99% perdagangan kopi dunia didominasi jenis Arabica dan Robusta. Sisanya dalam jumlah yang tidak signifikan terdiri dari jenis Liberica dan Excelsa. Kopi Robusta. Robusta adalah salah satu jenis tanaman kopi dengan nama ilmiah Coffea canephora. Nama Robusta diambil dari kata robust, istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi Robusta memiliki citra rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibanding Arabica. Biji kopi Robusta banyak digunakan sebagai bahan baku kopi siap saji atau kopi instan dan pencampuran kopi racikan atau blend untuk menambah kekuatan citra rasa kopi. Selain itu, biasa juga digunakan untuk membuat minuman kopi berbasis susu seperti cappuccino, cafe latte, dan mochaccino. Biji kopi Robusta dianggap inferior dan dihargai lebih rendah dibanding Arabica. Secara global, produksi Robusta menempati urutan kedua setelah Arabica. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi Robusta terbesar di dunia. Sebagian besar perkebunan kopi di negara ini ditanam jenis Robusta. Sisanya Arabica, Liberica, dan Excelsa. Kopi Liberica. Kopi Liberica memiliki nama ilmiah Coffea liberica var. Liberica, kopi ini disebut-sebut berasal dari Liberia,
walaupun ditemukan juga tumbuh secara liar di daerah Afrika lainnya. Kopi Liberica menjadi populer setelah dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-19. Kopi ini dikembangkan untuk menggantikan tanaman kopi Arabica yang terserang wabah penyakit karat daun. Namun upaya tersebut kurang berhasil. Saat ini kopi Liberica ditanam secara terbatas di negara-negara Afrika dan Asia secara global. Produksinya jauh di bawah Arabica dan Robusta. Kopi Excelsa ditemukan pertama kali pada tahun 1905 oleh Auguste Chevalier, seorang botanis dan ahli taksonomi asal Prancis. Dia menemukan kopi ini di sekitar aliran sungai Cherry. Tidak tahu dari daun chat di Afrika Barat. Mulanya tanaman ini disebut kopi Excelsa. Kadang-kadang disebut juga sebagai kopi de Verveer. Di kemudian hari, kopi ini tidak dianggap sebagai spesies tersendiri, melainkan digolongkan sebagai varietas kopi Liberica dengan nama ilmiah kopi Liberica var. de Verveer. Hingga saat ini, klasifikasi dan nama ilmiah kopi Excelsa masih diperdebatkan. Tak heran bila kopi ini memiliki banyak nama sinonim. Kopi Excelsa tidak banyak diperdagangkan, di mana lebih dari 90% perdagangan kopi dunia didominasi jenis Arabica dan Robusta, sehingga budidayanya juga dilakukan secara terbatas. Di Indonesia, kopi Excelsa bisa ditemukan di perkebunan kopi dataran rendah seperti Jambi dan Kepulauan Riau. Tanaman kopi digolongkan ke dalam genus kopi, keluarga Rubiaceae. Genus kopi memiliki lebih dari 100 anggota spesies. Dari jumlah tersebut, hanya 3 spesies yang dibudidayakan untuk tujuan komersial, yakni kopi Arabica, kopi Canephora, dan kopi Liberica. Pada umumnya, tanaman kopi hanya dimanfaatkan bijinya untuk diekstrak sebagai minuman. Namun di beberapa tempat ada juga yang mengkonsumsi daunnya dengan cara diseduh seperti daun teh. Pemanfaatan kayu pohon kopi sebagai bahan konstruksi dan mebel jarang dilaporkan. Sebagian besar biji kopi yang diperdagangkan secara global dihasilkan dari tanaman kopi Arabica dan kopi Canephora dengan nama populer Arabica dan kopi Robusta. Sisanya dalam jumlah yang tidak signifikan merupakan jenis kopi Liberica yang diperdagangkan dengan nama kopi Liberica dan kopi Excelsa. 10 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Siapa yang tak kenal kopi? Salah satu minuman paling populer di dunia. Minuman yang diekstrak dari biji ini pertama kali dipopulerkan oleh bangsa Arab, kemudian disebarkan ke seluruh dunia oleh bangsa Eropa. Saat ini terdapat lebih dari 50 negara penghasil kopi di dunia. Terdapat 4 jenis kopi yang aktif diperdagangkan. Sekitar 99% diantaranya didominasi kopi Arabica dan Robusta. Sisanya Liberica dan Excelsa. Kedua jenis ini yang disebutkan terakhir volumenya sangat sedikit sehingga cenderung diabaikan. Berdasarkan catatan sejarah, kopi telah diperdagangkan secara global sejak abad ke-17. Di masa lalu, komoditas ini pernah menempati urutan kedua terbesar yang diperdagangkan secara global setelah minyak bumi. Meski sekarang tidak seperti itu, tapi kopi masih menjadi komoditas perkebunan penting. Berikut 10 negara penghasil kopi terbesar. Data diambil dari International Coffee Organization yang mencatat produksi kopi dunia dari tahun ke tahun. Kami memperbarui data setiap tahun. Tahun ini diambil dari database data tahun 2015 dan tahun 2016. 1. Negara penghasil kopi terbesar di dunia, Brazil. Brazil merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia, mendominasi pasar ekspor sejak tahun 1830. Hingga saat ini pangsa pasar ekspor Brazil mencapai 30%
dari total perdagangan kopi global, jauh meninggalkan negara lain. Brasil juga sekaligus menjadi produsen Arabica terbesar dunia, mengingat sekitar 80% produksi kopi Brazil merupakan kopi Arabica. Tahun ini Brazil memproduksi 2,9 juta ton. Produksinya turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 3 juta ton. 2. Vietnam. Vietnam bisa dianggap sebagai pemain baru dalam perkopian, tetapi menempati urutan kedua penghasil kopi terbesar. Kopi dibawa ke Vietnam oleh bangsa Prancis di abad ke-19. Perkembangan tanaman kopi di Vietnam mulai menggeliat pasca berakhirnya perang tahun 1975. Puncaknya sepanjang tahun 1990-an. Produksi kopi di Vietnam tumbuh 20-30% setiap tahun. Jenis kopi yang diproduksi Vietnam adalah Robusta. Negara ini mengukuhkan diri sebagai produsen Robusta terbesar di dunia. Tahun ini Vietnam memproduksi 1,65 juta ton biji kopi, naik dari tahun sebelumnya 1,59 juta ton. 3. Kolombia. Kopi telah dikembangkan di Kolombia sejak tahun 1790 dibawa oleh misionaris Eropa. Namun negara ini baru bisa mengekspor kopi pada tahun 1835. Sejak saat itu kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan penting di Kolombia. Tahun ini Kolombia memproduksi 840.000 ton biji kopi, naik tipis dari tahun sebelumnya yaitu 799.000 ton. 4. Indonesia, negara penghasil kopi terbesar keempat. Di abad ke-17, Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia, terkenal dengan nama kopi Jawa. Kopi masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda pada tahun 1669. Tanaman kopi generasi pertama di Indonesia adalah Arabica. Karena serangan penyakit di kemudian hari diganti dengan Liberica dan berganti lagi menjadi Robusta. Saat ini sebagian besar produksi kopi Indonesia adalah Robusta yang mencapai 83% dari total produksi. Sisanya Arabica sebanyak 17% dan sebagian kecil Liberica dan Excelsa. Volumenya tidak signifikan. Tahun ini Indonesia memproduksi 691.000 ton biji kopi, meningkat 16% dari tahun sebelumnya sebesar 660.000 ton di bidang perkebunan. Selain kopi, Indonesia juga merupakan negara penghasil teh terbesar ke-7 dan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. 5. Ethiopia. Ethiopia merupakan negara asal tanaman kopi jenis Arabica. Kopi menjadi komoditas penting di Ethiopia selama berabad-abad. Meskipun asal tanaman kopi dari negara ini, namun minuman dari kopi dipopulerkan oleh bangsa Arab dari Ethiopia. Kopi dibawa ke Arab oleh para pedagang, kemudian disebarkan ke seluruh dunia oleh orang-orang Eropa. Tahun ini Ethiopia memproduksi 402.000 ton biji kopi, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 397,5 ribu ton. 6. India. Kopi pertama kali masuk India pada tahun 1695 dibawa oleh peziarah yang baru pulang berhaji dari Mekah dan Madinah. Tanaman ini dikembangkan di Chikmagalur, daerah pegunungan di Mysore pada tahun 1840. Bangsa Inggris juga mulai membuka perkebunan kopi di India sekitar 92%. Produksi kopi India terkonsentrasi di 3 provinsi, yakni Karnataka, Kerala, dan Tamil Nadu. Sama seperti Indonesia, pada awalnya jenis kopi yang berkembang di India Arabica. Namun saat ini jenis Robusta mendominasi 64% produksi kopi. Tahun ini India memproduksi 350.000 ton biji kopi,
meningkat tipis dari tahun sebelumnya 326,4 ribu ton. 7. Honduras. Kopi mulai dikembangkan di Honduras pada tahun 1804 dari tanaman yang ada di Kepulauan Karibia. Bibit awal yang berkembang di Kepulauan Karibia diduga berasal dari tanaman kopi di Pulau Martinique yang dibawa Prancis dari Belanda sampai abad ke-20. Hasil perkebunan terpenting di Honduras adalah pisang. Baru pada abad ke-21 kopi mengalahkan pisang sebagai komoditas perkebunan terpenting di Honduras. Tahun ini Honduras memproduksi 324 ribu ton biji kopi, sama dengan tahun sebelumnya. 8. Uganda. Uganda merupakan habitat asli tanaman kopi Robusta, kopi Canefora. Kopi jenis lain seperti kopi Arabica baru dikenalkan ke Uganda pada tahun 1900-an. Kopi menjadi komoditas perkebunan penting di Uganda sejak tahun 1980-an. Saat ini Uganda sedang gencar-gencarnya mengembangkan kopi Robusta yang merupakan tanaman asli negara itu. Tahun ini Uganda memproduksi 2.400 ribu ton kopi biji kopi, meningkat drastis dari tahun sebelumnya. 9. Guatemala. Kopi mulai dikembangkan di Guatemala pada tahun 1850-an. Komoditas ini dengan cepat menjadi primadona ekspor Guatemala. Lebih dari 60% produksi kopi di Guatemala diekspor. Tahun 2013 terjadilah serangan penyakit tanaman kopi di Guatemala. Sekitar 70-90% tanaman kopi rusak atau dihancurkan saat itu. Saat itu Guatemala tercatat sebagai 10 besar negara penghasil kopi. 10. Peru. Tahun lalu Peru tidak masuk 10 besar negara penghasil kopi. Tahun ini posisinya naik dan menggeser Meksiko dari urutan 10 besar. Tahun ini Peru memproduksi 198 ton biji kopi, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 173 ton.